Kurang ajar, oknum pas pamres arogan pukuli warga Solo. Gibran gerak cepat cari dan akhirnya pelaku minta maaf setelah viral. Saya mengakui saya salah, saya minta maaf atas kesalahan saya dan tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya minta maaf kepada bapak yang saya pukul dan keluarganya. Mohon maaf karena perbuatan saya mungkin menyakiti hati dan keluarganya. Pada warga Solo, saya minta maaf. Saya melihat video Misbah itu tergambar memang amarah dan kekecewaan Gibran. Apalagi saat melepas maskernya Misbah di depan awak media. Terlihat sekali, bak seekor singa yang sedang melindungi anak-anaknya. Dilansir dari laman Brilio.net, kasus pemukulan oleh oknum anggota pasukan pengamanan presiden atau Pas Pamres di kawasan Manahan Solo viral di media sosial. Cerita tersebut diunggah pertama kali oleh pengguna Twitter @txtdrberseragam Kamis 11 Agustus. Terdapat pesan yang dikirim kepada akun tersebut yang merupakan anak dari korban kekerasan Pas Pamres. Tulis pesan tersebut seperti dilansir Brilio.net Jumat 12 Agustus. Izin cerita kejadian yang menimpa ayah saya Min, kejadian Selasa 9 Agustus 2022 di lampu merah pertigaan Manahan Solo. Ayah saya mengemudikan truk di belakang bis dan rombongan motor karena lampu sudah hijau, lalu tiba-tiba ada mobil Pas Pamres yang nyelonong melanggar lampu merah dari arah samping. Bis di depan sudah lewat duluan. Rombongan motor mengklakson mobil tersebut, tapi mobilnya tetap nekat. Akhirnya malah kena bagian bak samping truk ayah saya. Penulis pun melanjutkan ceritanya bahwa sang ayah selaku pengendara truk menepi, namun 3 orang yang diduga Pas Pamres tersebut disebutnya langsung memukul sang ayah. Ayah penulis kemudian diminta mengganti rugi oleh orang yang diduga Pas Pamres tersebut. Bahkan, SIM yang bersangkutan juga turut diminta. Tulis anak dari korban, karena merasa tertabrak dan ada kerusakan, ayah saya menepi lalu berhenti. Mobil Pas Pamres lalu berhenti. Mobil Pas Pamresnya tersebut juga berhenti, kaca depan mobilnya rusak. Pas ayah saya turun, ada 3 orang dengan seragam dinasnya dari mobil tersebut yang turun langsung memukul ayah saya tanpa bilang apa-apa. 2 kornet ayah saya juga ikut dipukul. Lalu mereka baru mau ngomong, minta ganti rugi. Ayah saya bilang, "Pak, kalau saya salah saya minta maaf. Sekarang Bapak mau nahan apa saya kasih." Saat bicara pun ayah saya juga masih mendapat kekerasan fisik. Akhirnya SIM ayah saya diminta oleh Pas Pamres. Unggahan itu pun tak luput dari perhatian Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Lewat akun Twitternya @gibran_tweet, Gibran berjanji untuk mencari pelaku pemukulan terhadap korban yang merupakan sopir truk tersebut. Tulis Gibran, "Saya cari orangnya." Setelah unggahan tersebut viral, anggota Pas Pamres yang diketahui bernama Hari Misbah menemui Gibran di Balai Kota Solo, Jumat 12 Agustus sekitar pukul 10.43 WIB. Dalam pertemuan tersebut juga hadir korban, yaitu pria yang berprofesi sebagai sopir truk. Pertemuan tertutup itu dilakukan hingga pukul 11.09 WIB. Usai pertemuan, anggota Pas Pamres Hari Misbah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban ataupun masyarakat Kota Solo. Bahkan Gibran sempat emosional dengan melepaskan masker anggota Pas Pamres ketika akan meminta maaf di hadapan sorotan kamera awak media. Kata anggota tim Advance Pas Pamres Kepresidenan Hari Misbah, Jumat 12 Agustus, "Saya salah, saya minta maaf atas kesalahan saya dan tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya minta maaf kepada Bapak yang saya pukul dan keluarganya, karena perbuatan saya mungkin menyakiti hati dan keluarganya. Kepada warga Solo, saya juga minta maaf. Terima kasih. Posisi sudah merah, kami masih maksain maju, terus dari depan mobil sudah nutup." Hari menjelaskan saat kejadian kondisi lampu merah lalu lintas sudah merah, tapi mobil yang dikendarai itu memaksa maju, dan dari arah depan kondisinya sudah tertutup mobil. Tanggung jawab saya melindungi warga saya yang dipukul. Artinya sangat menyayangkan sampai ada insiden itu ya Mas? CCTV-nya udah saya pegang juga. Jelas banget kejadiannya ya. Kasar banget. Di lampu merah, posisi udah merah, kami masih maksain maju. Terus dari depan mobil udah nutup. Siap tidak? Amarah Wali Kota Gibran membuat haru dan juga bangga warga Solo yang menyaksikan tayangan itu. Bagaimana tidak haru? Jeritan anak supir truk yang merasa dianiaya itu bapaknya direspon sangat cepat, bahkan terlalu cepat menurut saya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Brilionet, mobil yang dinaiki anggota Pas Pampres itu dari arah timur menuju Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Selanjutnya, mobil belok ke utara di Simpang 4 Girimulyo. Namun kemudian ada truk dari arah Tugu Wisnu melaju dan terjadilah tabrakan. Hari menambahkan, saat kejadian tidak ada keperluan mendesak, ia juga tidak sedang melakukan pengawalan terhadap keluarga Presiden. Ia berkata, siap, tidak ada pengawalan, murni kesalahan saya. Selain melakukan pemukulan, sopir mobil yang ditumpangi Hari juga meminta SIM milik sopir truk. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi usai peristiwa. Namun saat ini SIM yang dibawa pemilik mobil rental yang digunakan Hari tersebut sudah dikembalikan. Hari berkata, kalau mukul saya akui yang salah, SIM korban yang membawa adalah sopir rental bukan saya. Sekarang SIM sudah dikembalikan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengakui bukti pemukulan tersebut dari hasil rekaman CCTV, terlebih kejadian tak jauh dari rumah pribadinya. Gibran berkata, dia hari itu tidak dalam tugas pengawalan saat kejadian, ada bukti CCTV, tugas saya melindungi warga yang dipukuli. Tegaskan Gibran, permintaan maaf tidaklah cukup, terlebih permintaan maaf baru dilakukan setelah viral di media sosial. Kujop Mas Wali, saya jujur nggak bisa bayangkan jika bapak saya yang dipukuli oknum Pas Pampres yang bersangkutan. Bukan lagi maskernya yang saya copot, udah saya hantam pakai bantrok. Hehehe, itu pun kalau bisa. Kan cuma bayangin aja, aslinya mah saya juga serem kalau sudah berhadapan dengan aparat. Dan buat netizen yang protes dengan cara Mas Wali melepas masker dari anggota Pas Pampres, terus maksud kamu oknum pelaku pemukulan tersebut harus disayang? Terus dibilangi, Mas Pas Pampres tak lepas yo maskermu biar wajah gantengmu disaksikan khalayak. Nggak apa-apa yo mas, sambil berbisik mesra gitu drone. Waduh doh, kopla kalau gitu namanya. Bagaimana menurut Anda? Ngakak, tahu cita-cita Jan Etes jadi presiden? Kadrun ngamuk kepanasan. Ditulis oleh Nina Nur dari laman siwar.com. Tadi Om tanya, Mas Etes kalau udah besar mau jadi apa? Mau jadi presiden kayak Mbah. Ya, dadah. Terima kasih, Pak. Yang intinya memang membuli Jan Etes ya atas cita-citanya itu. Kok terkesan kepanasan, ngamuk gitu ya, dan gak terima gitu ya. Sama anak kecil itu loh. Kita yang baca jadi ngakak, segitunya Kadrun benci sama Presiden Jokowi. Sampai cucunya pun sanggup mereka bully. Mendukung aja atau nanti Mendukung itu bapak, mendukung warga. Sak saya anaknya, aduh, ya sak saya anaknya, ya. Jan Etes Sri Narendra, cucu pertama Presiden Jokowi ini memang sangat akrab dengan sang kakek. Namanya juga cucu pertama ya, kerap diajak menghabiskan waktu luang bersama dengan Presiden Jokowi. Jan Etes pun terbiasa dengan protokoler dan sudah biasa berhadapan dengan awak media. Sudah terbiasa pula beramah tamah dengan rakyat yang ingin berdekatan dengan sang kakek. Bahkan sudah diajarin menghormat bendera. So cute ya? Nah, berhubungan jadi cucu presiden dan publik tahu bahwa Presiden Jokowi dan keluarga adalah orang-orang yang rendah hati, gak sombong dan bisa bercanda. Maka nama Jan Etes juga kadang muncul di candaan di medsos. Seperti perkataan, gitu aja terus sampai Jan Etes jadi presiden. Misalnya yang dicuitkan oleh seorang netizen yang menyindir gagalnya gugatan Gatot Nurmantio di Mahkamah Konstitusi soal presidensial threshold. Atau ketika Kadrun menyerukan demo reformasi dengan berbagai macam tuntutan yang biasanya juga disusupi dengan tuntutan presiden mundur. Maka netizen pun membalasnya dengan perkataan, halu aja terus sampai Jan Etes jadi presiden. Bahkan jokes ini juga muncul dulu ya ketika Prabowo jadi capres, bahwa Pak Prabowo akan terus nyapres sampai Jan Etes nyapres.
Itu sih dulu ya. Nah, tak disangka ternyata Jan Etes memang bercita-cita loh jadi presiden. Ini terungkap ketika para awak media mewawancarai Jan Etes setelah mendampingi Presiden Jokowi menghadiri penutupan ASEAN Para Games 2022 di Solo. Videonya pun diposting oleh Presiden Jokowi di akun media Instagram beliau. Awalnya wartawan menanyakan soal olahraga yang disukai Jan Etes. Namanya sudah sering ketemu awak media, Jan Etes pun nampak santai saja menjawab pertanyaan mereka. Jan Etes bahkan tahu bahwa acara yang digelar di Solo adalah ASEAN Para Games. Wartawan juga menanyakan soal sekolah karena Jan Etes memang baru saja masuk sekolah dasar kelas 1. Tapi lucunya, ketika ditanya cita-cita Jan Etes mau jadi atlet apa, malah dijawab Jan Etes dengan yakin bahwa dia mau jadi presiden. Wartawan pun terdengar kaget dengan jawaban Jan Etes ini. Kemudian menyambung soal cita-cita jadi presiden, wartawan bertanya apakah Jan Etes hafal nama-nama presiden. Ternyata Jan Etes hafal loh, yaitu Presiden Putin dari Rusia, Presiden Joe Biden dari Amerika, dan Presiden Xi Jinping dari Cina. Menurut Jan Etes, hal itu ia ketahui dari sang kakek Presiden Jokowi. Tak lama kemudian, datanglah Presiden Jokowi menghampiri Jan Etes. Oh ya, awalnya Jan Etes menghadapi para wartawan sendiri saja loh, gak ditemani orang tua ataupun sang kakek. Tentu dalam pengawasan Pas Pamres ya, dengan berani Jan Etes menghadapi para wartawan. Sudah biasa kali ya. Begitu dihampiri oleh sang kakek, para wartawan pun mengulangi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Jan Etes. Seperti olahraga yang disukai, juga soal cita-cita Jan Etes. Jan Etes pun kembali menjawab bahwa ia mau jadi presiden. Kayak mbah, kata sang anak lucu itu. Presiden Jokowi pun ngakak mendengar celotehan sang cucu. Sambil mengajak sang cucu pergi, terlihat Presiden juga menunjuk para awak media sambil tertawa. Sepertinya mau bilang kalau mereka itu iseng banget wawancarain cucu beliau tanpa kehadiran beliau. Ya kan namanya wartawan Pak D, sudah akrab ya sama Jan Etes. Mereka tahu pasti bahwa Presiden Jokowi tidak akan keberatan jika mereka mewawancarai sang cucu. Kan presidennya baik hati. Berita soal wawancara Jan Etes ini pun dimuat di berbagai media mainstream. Dan yang menarik adalah melihat komentar para kadruners. Mereka seakan kepanasan mengetahui jika Jan Etes bercita-cita jadi presiden. Kok aneh ya, anak kecil gitu loh, biasa aja kan kalau punya cita-cita. Ada yang mau jadi dokter, jadi guru, jadi presiden. Saya yakin masih banyak kok anak-anak lain di Indonesia yang punya jawaban sama dengan Jan Etes ketika ditanya soal cita-cita. Lalu salahnya di mana? Para kadrun yang memang gak suka sama Presiden Jokowi, malah membuli anak sekecil itu. Misalnya ada yang berkomentar gini, menyebut kasihan, masa kecil Jan Etes sudah diracuni politik oleh sang kakek dan bapaknya. Bahkan katanya, anak kecil itu harusnya cita-citanya jadi Ultraman, Pak Tarno pesulap kek, atau dokter. Cuitan kadrun ini pun mendapat cemoohan dan tertawaan dari netizen lain karena dianggap nyinyir dan disebut masa kecilnya pasti suram karena melarang anak kecil untuk bermimpi. Ya masa anak kecil hanya boleh bercita-cita jadi Ultraman, pesulap, atau dokter sih? Sempit banget dunianya. Kemudian ada pula yang menyebut mimpi Jan Etes ini terlalu tinggi. Ada yang sok menyentil menyebut mending Jan Etes bercita-cita jadi koruptor dan berdiam di Partai Banteng. Pasti bikin bangga kakeknya. Katanya, ada yang sok menyindir menyebut habis hafal nama-nama presiden. Selanjutnya Jan Etes menghafal jumlah utang negara. Lalu ada pula yang sok menyindir menyebut bahwa mulai sekarang Jan Etes harus belajar ngibul, masuk gorong-gorong dan ngutang ke teman-teman. Masih banyak lagi komentar-komentar para kadrun yang intinya memang membuli Jan Etes atas cita-citanya. Kok terkesan kepanasan, ngamuk dan gak terima ya Drone? Sama anak sekecil itu loh, kita yang baca aja jadi ngakak. Segitunya ya kadrun ini benci sama Presiden Jokowi sampai cucunya yang masih kecil pun sanggup mereka bully. Seakan-akan mereka ingin melenyapkan seluruh keluarga Presiden Jokowi dari negeri ini. Gak sadar begitu banyak jasa presiden untuk semua rakyat negeri ini. Lagian kok takut amat kalau nanti Jan Etes beneran jadi presiden? Apa takut jagoan mereka gak bisa-bisa jadi presiden? Sampai akhirnya ketemu sama Jan Etes di Pilpres berpuluh-puluh tahun kemudian? Atau ada yang tersinggung dengan jawaban Jan Etes? Seperti anak presiden lain gitu, yang merasa terancam akan tersaingi oleh aura Jan Etes, sehingga bakal gagal nyapres pada 2024 atau 2029. Tetap waras ya guys, mending kita nonton video Jan Etesnya aja yang lucu. Selalu dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda?